kanan kiri ya. Terus tolak lagi. Foto untuk barang bukti orang ini. Kok misalnya bisa dinaikkan, mungkin yang bikin musuh itu malu. Kami pun nggak bisa ngomong kalau kami ngomong jualan sini kan dibakar gede. Cuaca-cuacanya sih di sini agak-agak overcast sedikit ya. Mungkin nanti semoga cuma di Banda Aceh aja. Nanti semoga di jalan pas kita udah lewat daerah Lamre itu udah aman aja sih cuacanya. Jadi kan biasanya tuh kalau touring kan pakai intercom ya kan. Cuma memang kita nggak sempat siapin intercom. Mau nggak? Masing-masing mereka. Intercom cuma 1 unit ya, cuma aku punya. Kapten nggak punya, itu nggak sempat nyari lagi ya. Kita harus pakai radio aja. Mau bilang gimana ya, old school ya kan. Kita lihat nanti kayak mana penggunaannya, apakah bisa efektif atau enggak. Yang jelas belum pernah aku kayak gini. Alhamdulillah hari ini kita sudah berkumpul, ada 5 anggota kita yang akan melaksanakan ekspedisi audisi Aceh 360 Plus. Jadi untuk etapa pertama kita menuju Gempang melalui Bukit Lamreh. Jadi saya berharap kawan-kawan saling peduli, saling memahami, saling mengerti bahwa kita pengguna jalan menggunakan jalan itu bersama dan lebih baik kita mengalah ya. Cuaca nggak begitu cerah hari ini ya, tadi mendung, sekarang udah mulai agak bersinar ya. Walaupun masih diliputi awan ya di sebelah kiri dari arah barat, tapi kita mau ke arah timur ya, arah timur agak sedikit cerah nih kita lihat. So kita masih di Banda Aceh. Ada beberapa tempat nanti kita istirahat sebentar untuk konsolidasi, tapi saya pikir karena ini single track, daerah yang agak sulit kita jalani ini yang ramai ini daerah kota dari sini sampai lewat Kaju ya, Kaju sampai ke daerah Ujung Bate itu masih ramai, tapi setelah itu perjalanan arus lalu lintas akan sepi. Tapi kita tetap harus awas karena daerah sana itu pun banyak ternak sapi yang berkeliaran. Aceh bukan tempat yang bisa dipahami dari kejauhan. Ia harus didatangi, dijalani, didengarkan dan dirasakan. Mudah-mudahan ekspedisi audisi Aceh 360 Plus ini berjalan mulus dan sukses. Audisi Aceh 360 Plus adalah perjalanan yang membuat kami sadar ternyata kami belum benar-benar mengenal Aceh. Ini gerbang Aceh gitu kan, jadi kita akan ke Situs Lamuri. Situs Lamuri itu kerajaan Aceh ya, yang sempat menginternasional gitu. Jadi memang jalur-jalurnya tuh padat banget ratusan tahun yang lalu. Dan itu sebuah peradaban yang muncul sebelum Kesultanan Aceh. Jadi kita akan lihat di mana ya, menyusuri jalur legendaris Tangsi Gempang. Kita akan lihat ada apa di sana dan bagaimana petualangan kita. Cuma agak rame tadi. Mudah-mudahan koordinasi terus. Asik bro. Sore kita.
Wih, koperasi desa sedap. Nah, jalur di sini tuh guys lebih sepi ya ketimbang jalur-jalur yang satu lagi itu di apa ya, di tengah ya, yang mengarahkan kita ke Sare, jalur Sare. Itu jauh lebih sepi karena pada dasarnya jalur ini nggak begitu populer ya kalau kita mau jalan dari Banda Aceh mau ke Sigli. Karena kenapa? Lebih memutar, terus juga jalannya itu kecil ya kan. Tapi kalau di jalur Sare sana tuh transportasi umum atau juga yang pribadi banyak melewati jalur sana karena memang jarak tempuhnya lebih singkat ya, apalagi sekarang ada tol ya kan. Dan jalan yang sedang kita tempuh ini adalah jalur yang berada di daerah pesisir ya. Kalau yang satu lagi itu di daerah lembah pegunungan. Nah, yang ini pesisir nih. Sebelah kanan kita tebing, sebelah kiri kita adalah pantai. Ya. Masuk lewat sini. Oh, oke. Oke, kita mau ke situs Selamuri, tapi katanya belok sini ya. Orang sering mengenal Aceh dari cerita. Kami memilih mengenalnya dari orang-orang yang kami temui. Dan hasilnya Assalamualaikum. Sangat berbeda. Kamu nih bak situs Selamurinya, Bang. Rono. Jit ngon Honda lah juga banyak. Ucuk lah. Tapi je lah. Oh, mudah je jit. Okey. Masih banyak apa? Kabar ya. Ya. Makasih Bang. Assalamualaikum. Dari jalan menuju ke situs Selamuri itu nggak diaspal ya, jalannya kayak gini nih, berbatu. Oke, kita sampai di situs Selamuri ya. Oh, ternyata cuma kayak gini ya. Sengaja. Aduh. Aku juga bilang. Apa yang diambil itu? Bukan ke bawah lagi, Pit.
Aku nggak tahu bang, yang aku lihat kan ada kayak Nissan kan, tapi aku nggak nyangka kalau jadinya. Mik mana? Aku nggak nyangka kayak tempat wisata gitu. Yang batu nisan tuh di mana? Tuh dia ada batu nisan, ada benteng. Rupanya yang kami temukan baru puncaknya, belum sejarahnya. Ini hanya Bukit Lamuri. Sementara situs Lamuri masih menunggu di bawah sana. Ini kan ada eskavator tadi tuh. Kemari dia ke kanan. Ini kan kita naik tadi. Oh iya. Dia ke kanan yang ada orang beko tadi. Ah, jalan kemari dia nih. Kami pun berbalik arah, mencari jejak yang sebenarnya. Assalamualaikum. Kawat jalannya bro. Aku nggak bisa. depan. Motor aku nggak bisa turun lagi ke bawah karena keberatan, karena nurun dia. Kalau nanjak nggak apa-apa. Jadi gimana, balik? Jadi nggak usah balik, masih dekat nggak? Motor ku biarkan di sini, ya kan? Emang harus ada yang jaga satu orang sih. Saya juga motor, ini perlu taruh di atas motornya, turun dari aja, kita gimana? Ya, kalau aku nggak bisa turun, motor aku terlalu berat, terus juga batunya terlalu gede kan? Apa tinggal mobil, tinggal motor di atas ya? Boleh juga tinggal motor di atas. Kalau memang masih jauh, kita jalan aja. Dekat kita jalan aja. Oke, boleh. Daripada bahaya kan? Karena baru hari pertama, takut nggak bisa ada yang rusak motor nanti. Kami berdua, kapten sama aku, nggak bisa karena kan udah terkadung. Kita turun balik lagi, paling tidak di situ sedikit. Oke, aku nggak bisa turun lagi ya. Jadi aku standby di sini. Aku jalan ke sana. Cuman nanti harus ada yang jaga motor di sini. Nggak mungkin turun semua. Saya juga motor belum. Aku udah di bawah nih. Oke, standby aja di situ bang. Nah, jadi yang sisanya naik dulu ke atas ya kan. Abang situ aja, karena kayaknya Harus dibantu nih semua ke atas. Satu persatu kita langsung ke atas. Ini pun lokasinya nggak nampak di pantai ini kan, harus jalan ke atas aja tuh. oke, kita Atur motor aja dulu bang, sampai motor itu aman, ya kan? Jaga satu orang motor, kita lihat keadaan dulu. Kalau emang jauh nggak usah paksa. Gimana Om? Brutal aja kayaknya ya. Jalan batu lepas semua ini. Dari bawah sini sampai ke atas sana ya. Membahayakan. Mana tali airnya panjang-panjang lagi. motor aku nggak bisa karena keberatan. Berat kali kok. Berat kali kan. Jadi kalau balik pun nanti di sana bahaya. Jadi pas balik itu memang harus didorong, Ya. harus dipegang ya kan. Ya si Wawan juga kayaknya. Dan siapa tuh juga, siapa namanya? Hewan juga berat deh itu. Si ini juga siapa? Si kakak.
Memang kalau nurun dia agak ringan kan, takut nanti kalau naik dia pelan nggak bisa. Jadi kita harus langsir motor satu persatu dulu. Kami tunggu di sini atau? Oke, tunggu di situ. Oke, tunggu di situ. Oke, tunggu di situ. Pit turun jalan kaki, aku nunggu di atas. Yang lain turun. Kami kira Lamuri hanya soal sejarah. Ternyata bahkan untuk mengenalnya pun kami harus berjuang. Motor berhenti di sini, selebihnya kami berjalan kaki. Mungkin memang begitu. Ada tempat-tempat yang tidak membiarkan dirinya dipahami dengan mudah. Bukan tanah bro, batu. Jadi motor aku biarin di situ, biar nanti nanjaknya gampang. Gak mungkin kita terusin. Jadi kita menuju situs Lamuri ini yang benar-benar situs, bukan tempat wisatanya. Jadi jalannya kayak gini. Bahaya sekali ya. Jadi kita minta kakak juga jangan turun lagi. Nanti naiknya susah nih. Ya lebih banyak motor yang harus kita dorong. Di pinggir pantai, di daerah pesisir. Ini adalah memang bekas bekas kawasan kerajaan Lamuri ya, jauh, luas banget, dan masih ada beberapa dokumen-dokumen yang memberi petunjuk bahwa memang peradaban Lamuri ini pernah ada ratusan tahun yang lalu. Dokumennya itu seperti batu nisan, benteng, dan lain sebagainya. Yang benteng sana. Oke. Ada mahasiswa ya? Ada mahasiswa tuh. Lagi penelitian? Si kakak. Penelitian? Bagi banyak peneliti, kawasan ini adalah laboratorium alam. Disinilah mereka membaca tanda-tanda kesehatan laut. Salah satunya melalui momen saat terumbu karang berkembang biak. Ketika karang gagal melakukannya, itu bisa menjadi isyarat bahwa kondisi perairan sedang tidak baik. Nah, berapa banyak dari kita yang tahu bahwa di balik keindahan Lamuri, tempat yang selama ini dikenal sebagai destinasi wisata dan lokasi memancing, ternyata para peneliti diam-diam sedang mempelajari kesehatan laut Aceh. Lihat sini ya, Pak. Hah? Lo sempat tanya kita. Mana? Lewat sini Katanya aja. dekat pohon besar. Ini sana apa? Jauh kali. Yuk, nggak apa-apa, kita terobos dulu. Terlalu jauh belok kanan. Di hadapan kami terbentang laut. Anginnya masih sama-sama purba seperti dulu. Ombaknya masih datang silih berganti. Sulit sih membayangkan bahwa berabad-abad yang lalu, perairan inilah yang mempertemukan Aceh dengan dunia. Nggak nyangka jaluran kayak gitu tadi ya? Iya. Tahu sih kalau misalnya bakal batu lepas, tapi nggak nyangka separah itu. Iya. Kita nggak bisa bro, karena udah banyak kali beban. Yes, itu sekali. Jauh bro. Mewah. Bisa kurang berat aku 15 kilo nih, bagus lah. Oh, di sini dia. Itu sebelah mana ya? Hah? Orang ini. Nah ini betul kita nggak mungkin lewat sini. Tanya lah nanti. Bisa mancing pula lagi, ada spot mancing. Aduh. Saya kali nggak bawa ini, nggak bawa pancingnya. Oh, serius. Kita sudah sampai ke situs Kerajaan Lamuri yang ada di Aceh Besar. Tepatnya Dari mana masuknya nih bro? Seharusnya ada jalur way gitu kan, nah jalan ini. Seharusnya kita masuknya lewat sini, nggak lewat sana.
Kita turunkan terus motornya? Hah? Kita turunkan terus motor? Bisa aja sih, kita tanya dulu ya. Benteng Kutalubo. Situs cagar budaya Benteng Kutalubo ini salah satu peninggalan kerajaan Lamuri. Kerajaan Lamuri. Aku ngomong udah ngap-ngap banget kayaknya ya. Oke. Coba bertahan hidup di atas tadi. Ini kita bukan ekspedisi nih, tapi survival. Ini apa? Soal Karang-karang batu karang itu, Pak kan? Kayak mana dia bikin semennya nih? Iya. Saya nggak pakai semen nih, dia tumpuk-tumpuk aja. Ini nih. Betul, seiring waktu dia kan memadat karena hujan kan. Hujan ya. Berat dia. Ya. Zaman dulu ada semen memang. Tahu? Ini semen, ini bukan semen nih. Kalau di luar di semen nih, tapi sisi dalamnya nih. Enggak, ini semennya udah dibuat ulang. Inilah Lamuri, sebuah nama yang mungkin asing bagi banyak orang, tapi pernah dikenal oleh para pedagang dari Arab, India, Tiongkok, hingga Eropa. Jauh sebelum Kesultanan Aceh mencapai kejayaannya, Lamuri telah lebih dulu menjadi gerbang penting di ujung utara Pulau Sumatera. Kalau kata orang sedikit itu di sana tuh. Jadi ini adalah dokumen-dokumen tertulis dalam bentuk benteng dan juga nisan tentang kerajaan Lamuri yang memang sudah ada itu sebelum era Kesultanan Aceh. Nah itu tuh dekat sini. Nah ya, jadi bukan nisan modern ya, itu juga. Nah ini ada tulisannya nih, apakah berpola language, bahasa atau enggak, tapi inilah sisa-sisanya ya. Itu lagi. Nah itu. Aku bertanya-tanya, mengapa sebuah kompleks makam berada di dalam benteng yang kini berdiri tepat di bibir pantai? Apakah memang sejak awal benteng ini menghadap laut seperti sekarang? Atau justru garis pantainya telah berubah selama berabad-abad? Hingga kini, pertanyaan itu masih menjadi misteri yang belum sepenuhnya terjawab. Itu sama tuh kejadian kayak di Ujung Pancu ya, itu banyak kuburan yang di pinggir pantai. Itu sebenarnya dulu itu di belakang kampung kalau kuburan umum. Tapi ini nggak tahu karena ini kuburan penting karena di dalam benteng. Sebuah peradaban zaman dulu yang saya pikir cukup menarik. Karena ketika orang sudah bisa membangun sebuah benteng, pasti membutuhkan tenaga orang yang cukup banyak. Ya, dengan teknologi masa lalu itu, saya pikir ini ramai juga penduduknya di sini karena berhasil membangun sebuah benteng yang cukup tebal, panjang. Tadi itu jalannya, aduh banget, payah. Apalagi udah tinggal berapa? 200, 300, 400 meter terakhir lah itu. Jalannya curam, batunya lepas, aduh payah kali dah. Bahaya, sangat berbahaya sekali. Terpaksa kami tadi letakkan sepeda motornya di pinggir laut di ujung sana. Tapi ya worth it lah bisa dibilangnya. Pantainya cantik, suasananya di sini meskipun panas tapi awestruck lah nih jadinya. Lihat peninggalan masa lampau gitu. Yang tersisa hari ini bukan lagi istana atau pelabuhannya. Hanya benteng, makam-makam kuno,
dan pecahan-pecahan kisah yang perlahan disusun kembali oleh para arkeolog. Di tempat inilah kami ingin memulai perjalanan, karena untuk memahami Aceh hari ini, mungkin kita harus terlebih dahulu mengenal Lamuri. Laut, di atas laut, di atas dataran tinggi ini. Ya bisa jadi dataran tingginya itu masih jauh Bang dulu kan. Iya. Bisa aja nih kan erosi karena tsunami kayak atau apa kayak. Jangan kalian biar kamera. Enggak, itu action aja biar nanti ini kan. Panas capek, kita lupa bawa air lagi. Tahu nggak rasanya kayak mana? Rasanya kalau lagi puasa tuh kan, puasa nih dari pagi tuh nggak minum, terus kalian naik gunung, gitu rasanya Pak. Ini asli capek guys, capek kali bro. Aku udah nggak kuat nih. Itu motor kita, motor kita. Aduh, tuh, bayangin panasnya gimana. Oh, jauh kali masih. Jauh kali masih, bro. Alamak. Ini aja aku udah ngap. Air belum. Mana ada air nggak? Ada. Kawan-kawan aku semua tuh. To my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars, flip the handlebars. Crashing in my car, wake up in a bar. I'll be a superstar, just on my avatar. Hah? Ke atas terus doi. Tempat oge. Tadi ada batu nih Bur di depan. Bur, kiri Bur. Ya. Kiri, itu kanan. Ya, udah pasok sana kan? Itu kanan, kiri. Kiri. Aku kemari. Biar jatuhnya berimbang di sini. Udah. Oke, 1, 2, 3. Tahan kiri ya. Terus tolak aja coy. Tolak lagi. Udah. Ini agak berat ke kanan nanti. 1, 2, 3. Stop dulu. Stop bentar. Bentar. Aku hampir habis nafas. Coy, pegang coy. Aku nggak kuat coy. Bentar. Coy di sini aja. Bentar. Ini ada radio nyinjirin. Kontak karena dekat. Aku dilahirkan dengan kekuatan fisik yang mungkin berada di bawah rata-rata. Entah apa jadinya kalau situasi ini harus kuhadapi sendirian. Mungkin aku akan menghabiskan berjam-jam hanya untuk membawa motor yang memang sudah berat ini, ditambah seluruh bebannya melewati jalur dan tanjakan seperti ini. Tapi ekspedisi ini mengajarkanku satu hal. Teman-teman di Odyssey Aceh 360 Plus ini bukan sekedar teman perjalanan. Mereka adalah orang-orang pilihan. Orang-orang yang mungkin sudah selesai dengan dirinya sendiri, yang sudah belajar melepaskan ego
dan tahu kapan harus berjalan sendiri dan kapan harus mengulurkan tangan. Di sini, kesetiakawanan terasa begitu nyata. Tak banyak bicara, tak perlu diminta. Ketika satu orang kesulitan, yang lain berhenti, membantu, menunggu, lalu berjalan bersama lagi. Dan jujur, aku begitu bangga menjadi bagian dari mereka. Pada akhirnya, perjalanan terbaik bukan hanya tentang pemandangan yang kita lihat, bukan momen-momen hebat yang kita temui di sepanjang jalan. Perjalanan terbaik juga ditentukan oleh satu hal: siapa yang berjalan bersama kita. Kasian tadi lihat Om Kit ya jatuh-jatuh ya kerjaan. Jatuh-jatuh. Hampir udah kayak gini tuh. Bantu bentar. Aku udah nggak sanggup tadi, Pak. Jadi yang kujaga itu jantung aja, ya kan? Tadi pas nanjak tuh emang aku nggak kuat ya. Dari dulu emang nggak kuat. Nah, efeknya pas di motor tadi itu dada sempat sesak. Udah sebelum pitam, sebelum ada apa, aku berhenti. Ya tadi aku lihat si Pit udah mulai bengek ya, udah setengah napas lah istilahnya kita bilang. Terus aku coba nolongin dia pakai motornya. Ternyata motornya lebih berat dari dia. Kejepit lah, lutut aku nih kan. Tadinya bergeser, begitu jatuh geser sembuh. Aku heran. Ternyata udah nggak masalah lagi sekarang. Nah itulah, ada musibah, ada hikmah kan. Artinya harus bilang apa nih Kompit ya, nih? jadi ya Harus bilang apa Kompit? Makasih lah. nggak mau aku terima kasih sama dia. Aku terima kasih sama motornya, dia rugi terima kasih sama dia. Ada AI, tinggal foto Ki kan, ngomong Ki makasih ya. Iya, kurang ajar. Oh iya juga. Tenang aja. Jangan percaya AI. Jadi aku tuh bukan sesak napas, bukan apa, ya kan. Memang aku dari kecil tuh fisik lemah. Tadi itu pas nanjak tuh emang nggak kuat. Nah jadi yang paling puncaknya itu pas di motor balikin tuh udah sakit dan aku udah jantung kan. Luar biasa ekstrim. Itu kan kerikilnya tuh kerikil lepas tuh. Jadi kalau untuk kereta besar kayaknya agak susah kita untuk menjaga keseimbangan. Soalnya kalau saya orangnya emang kuat ya kan. Iya, Orang kuat baru. Motor kuat, orang kuat. Jangan motor kuat orang lemah ya kan. Macam ini. Macam Bang Pit. Motor kuat 250 cc, orangnya 350. Mana ada 35 cc orangnya. Guys. Kita bully dia habisan. Kemarin dia bully aku. Gantian sekarang kita bully dia. Motor boleh 250 cc, orang 25 cc. Kurang 01. Apa yang orang tuh bilang betul semua. Enak kali Pit. Tadinya kepalanya ke bawah kan jadi ke atas. Jadi ini adalah salah satu bentuk amal solih, membiarkan teman-teman senang atas penderitaan awak. Kedai tempat kami beristirahat ini berada tepat di samping akses masuk kawasan wisata Bukit Lambre. Well, I saddled up my shoe, headed out at dawn. Beberapa bulan sebelumnya, aku pernah datang ke sini seorang diri. Seminggu kemudian, kawasan ini viral karena kasus pemerasan terhadap wisatawan. Jadi sementara itu tutup dulu, mungkin habis bulan ini baru dibuka. Ditutup itu
masalah apa itu di tebing rampok. Perampok. Yang dirampok kayak mana? Maksudnya? Maksudnya di apa itu ada uangnya, ada apinya. Oh, diperas atau dirampok? Oh. Yang perasnya orang mana? Orang ini juga. Oh, sekarang di mana nih orangnya? Orang sudah tangkap. Kami pun nggak bisa ngomong kalau kami ngomong di badan sini kan dibakar gede. Di media sosial, persoalan ini kemudian hanya dilihat sebagai kasus premanisme. Padahal ada persoalan lain yang sudah berlangsung jauh sebelumnya. Orang musuh ini kadang-kadang kan di sini namanya tebing, kan lokasinya luas Pak, ke bawah, mungkin orang tuh di bawah nanti. Begitu dapat orang-orang pungli ini kan, orang pemerasan ini, kesempatan bagi dia, kesempatan gini, arti kesempatannya karena dia cari duit. Karena kalau misalnya dikasih sama WH, kan orang ini nggak dapat duit. Di 86 kan lah mau orang itu mau. Nah, habis itu misalnya orang ini diturunkan ke bawah, kan kadang-kadang pengunjung ini nggak mau juga. Karena kadang-kadang kena selingkuh. Kebanyakan kayak gitu dia. Habis itu dilapanah, habis itu dinaikkan ke api. Orang tuh pas orang ini kan nggak punya foto untuk barang bukti orang ini. Itulah orang ini nggak bisa dinaikkan ke api macam kemarin kejadian. Kok misalnya bisa dinaikkan, mungkin yang bikin musuh tuh malu. Disinilah kita melihat bagaimana satu persoalan bisa melahirkan persoalan lainnya. Perbuatan mesum memang tidak bisa dibenarkan. Begitu pula pemerasan dan premanisme. Tetapi memahami akar masalah bukan berarti membenarkan kejahatan yang lahir darinya. Pertama dibuka Bukit Lamreh ini udah masalah. Habis itu masalah ngutip duit. Ada 3 tempat, di tengah, di bawah, dan di atas. Kini kawasan ini ditutup sementara untuk berbenah. Yang pun cara pakai apa? Hanya untuk buka. Hah? Untuk buka? Oh, bukan tutup ah? Iya. Kami bisa masuk setelah mendapatkan izin dari kepala desa dan pengelola baru. Menurut mereka, ke depannya kawasan ini akan dikelola oleh pemuda-pemuda yang telah mendapatkan pembinaan dari pemerintah setempat. Jadi kemarin ditutup juga karena niatnya untuk memperbaiki semua orang supaya bisa dapat kembali dan menikmati cita Allah yang diberikan ini. Dan kita terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan karena Aceh negeri syariah. Inilah yang harus menjadi arah pariwisata Aceh. Pariwisata yang berlandaskan nilai-nilai syariah secara kafah, seperti menciptakan rasa aman, damai, bersih, dan dikelola dengan adil, amanah, dan juga profesional. Dan tentunya juga bebas dari segala aksi dan praktek maksiat, seperti mesum, madat, dan lain sebagainya. Bukit Lamreh adalah salah satu spot wisata terbaik di Aceh ya. Cuman satu pesan buat kawan-kawan yang ingin menikmati alam di Bukit Lamreh ini, ya harus jaga diri lah. Jangan gara-gara segelintir orang yang lain bisa jadi korban. Jika prinsip itu benar-benar menjadi ruh pariwisata Aceh, maka wisatawan bukan hanya melihat keindahan Aceh. Mereka akan merasakan cahaya Aceh. Dan barulah slogan pariwisata The Lights of Aceh menemukan maknanya yang sejati. Alright guys, we'll continue the journey guys.
ratusan tahun lalu, pesisir ini bising oleh kapal-kapal perdagangan. Disinilah kerajaan Lamuri pernah berdiri. Bahkan dicatat oleh Marco Polo pada akhir abad ke-13. Tapi sejarah manusia ternyata baru lapisan luarnya. Perbukitan tandus Lamreh Lawung ini jauh lebih tua. Dia merupakan bagian dari formasi Lamno, terumbu karang purba yang terangkat dari dasar laut akibat pergeseran lempeng bumi jutaan tahun lalu. Jadi, setiap meter yang kami lintasi membawa 2 jejak waktu. Bekas dasar laut purba dan bekas kejayaan sebuah peradaban. 2 dunia yang dipertemukan oleh waktu. Itu di depan tuh udah putih ya, itu artinya hujan. Hujan udah turun di depan. Stop. Oke, ini kaki terasa semua, aman semua, kaki aja. Ini ada terasa kaki nggak? Terasa, aman. Ini aman semua nih. Sekarang, oke, dah, diam dulu ya. Ini aman. Kenapa? Tabrak harimau. Walah. Tuh pelakunya tuh. Oh. Dikit obat merah ya, betadin lah. Duduk, Bu. Belakang sakit nih. Motor aman, rem, yang paling penting rem. Aman ya. Oke, gimana? Ini aja. Nggak apa, pinggul aja. Coba nanti kan di kita lihat. Hah? Duduk dulu. Mau duduk? Jalan terus? Ya udah. Hah? Oke, masih shock atau enggak? Masih syok tuh. Masih gemetar tuh. Iya, syok masih bentar dulu. Masih pucat tuh. 5 menit dulu duduk. Ya duduk ya dulu, nggak apa. Santai kita. Bang, biar aja dia berhenti shock dulu ya. Lagi shock kawan tuh kayaknya. Tangannya kayak gini. Budi tadi ditabrak sama sapi. Sapi tabrak Budi, bukan Budi ditabrak sapi. Sapi nabrak Budi, bukan Budi ditabrak sapi. Itu ya, oke. Jadi Budi masih shock ya kan. Jadi selama dia shock kayak gini kita nggak berangkat dulu. Takut nanti dia Mamong. Jangan, jangan melamun. Kira apa aja mantra. Burhan. Bun, aman nggak Bun? Hah? Ada masalah? Aman. Yang betul. Kok? Hah? Ya udah istirahat lu. Jangan dulu. Udah boncengnya dah. Hoyong ya? Katanya gitu. Enggak, masih trauma itu. Masih shock. Udah pelan-pelan aja kalau mau jalan. Kayak mana? Hah? Ya hoyong itu. Shock itu. Efek shock kayak gitu memang. Jadi di sini memang bahaya ya. Padahal kita jalan pelan tadi. Jalannya nggak kencang ya, pelan. Jadi memang hati-hati dari jauh. Dari jauh memang udah hati-hati kita
untuk jalannya pelan, ya kan. Tapi karena sapinya terlalu banyak, jadi karena kita jalannya rombongan, ada sapi itu yang kaget kayaknya, tiba-tiba dia lompat ke tengah kan, kena Budi langsung dari samping. Kondisi Budi sekarang lagi hoyong, ini mungkin dampak dari trauma. Kita nggak lanjutin dulu sebentar, kita istirahat dulu, kita lihat kayak mana. Oi. Apa? Udah nggak hujan lagi ya. Masalahnya udah capek. Sakit kali itu memang. Kita jalan pelan-pelan ya kan. Jadi harus kena karbohidrat ini langsung nih sama teh manis hangat. Ya kan? Diraman. So, we'll continue the journey guys. Mohon doanya semua dari kawan-kawan biar perjalanan kita lancar. Hari ini banyak banget dramanya, belum apa-apa. Jadi memang kita udah pada kelaparan ini ya. Tadi panasnya pol banget, terus tiba-tiba hujan. Tadi hausnya banget, terus tiba-tiba hujan. Dan kita pada kelaparan. Maunya ke Sigli ya, tapi kayaknya takut beresiko sekali sama Budi. Trauma kawan tuh tadi shock ya. Jadi menyusuri Aceh bagian pinggir-pinggiran ya. Jalannya ini sudah diaspal sebenarnya, tapi kerusakannya sporadis. Dan gak cuma sporadis ya, sering, banyak nih. Masuk lagi ke jalan nasional, dan ini adalah jalan nasional lintas timur Sumatera ya. Kalau kita terus aja kita akan tembus ke Medan. Kita harus ngisi perut dulu karena sudah nggak tahu bilang lagi bagaimana laparnya. Udah hujan, jatuh, ditabrak sapi, lengkap sudah men. Om Wawan gimana Om Wawan? Harus balik. Om Wawan nggak menyesal mengikuti kita sampai habis. Memang nggak bisa dia nih, angin. Aman ya. Hah? Pecah tadi guys, kira-kira ditabrak sama sapi. Makan siang, udah jam 4 makan. Binatang-binatang piaraan yang kalau di Aceh itu, binatang sapi, kambing itu suka dilepas tengah jalan. Itu memang udah budayanya dari dulu begitu. Nah ternyata sapi itu tidak boleh diklekson. Kita bagus dia ngerem daripada kita klekson, karena klekson dia kaget dan dia mungkin awalnya yang rombongan depan dia langsung rombongan depan dia bisa langsung jalan, tapi yang di belakang dia akan lari. Jadi akan dia tabrak karena kaget, karena takut dia. Jadi deru motor dia kaget, dengar klakson dia kaget, dia tabraknya motor kita. Itulah yang terjadi insiden tadi. Oke, jadi kita udah ninggalin Padang Tiji, ninggalin rumah makan di Padang Tiji tadi ya. Sekarang kita heading ke Sigli. Kita isi bensin dulu di sana dan beli berbagai persediaan.
perjalanan dari sini sampai ke Gempang tuh masih 3 jam lagi ya. Wawan tadi udah pamit pulang karena Wawan memang nggak bisa ikut dalam ekspedisi ini karena dia harus ninggalin, harus nganterin anaknya ke Tangerang ya. Ini tiket udah dipesan, hari Jumat dia bakal terbang ke Jakarta. Oke, let's continue the journey guys. Jadi ini udah di kota Sigli guys. Kita masih nyari-nyari bensin karena di sana Pertalite lagi dalam pengisian. Nah, inilah penyakit di Sumatera gitu ya. Siap. Jadi ini penampakan kota Sigli di jam 6 kurang 6 menit ya. Sepadat-padatnya nih kalau di Jakarta itu termasuk yang sepi ya. Tapi ini udah padat nih. Ramai juga warkop di sini guys. Oke, agak crowded manajemen bahan bakar di sini ya. Di sini itu bukan maksudnya kita mendiskreditkan kota di sini, enggak. Umumnya di Sumatera ya. Kayak gini lah ya, kasihan ya. Bukan Indonesia kayaknya Sumatera nih. Jadi Pertalite-nya kosong, yang ada Pertamax. Kita mau ngarah ke Tangsel guys. Begitu sampai Tangsel langsung nggak lama lagi tuh, setengah jam lagi ke Gempang ya. Nanti di Tangsel kita isi bensin lagi karena itu pom bensin terakhir. Kalau di Gempang nggak ada lagi pom bensin sampai ke Aceh Tengah nanti ya, sampai ke Takengon maksudnya. Mudah-mudahan cuaca besok juga cerah-cerah karena di etape kedua besok itu jalurnya ekstrim banget deh. Ngeri kalau hujan. Jadi kita ngambil keputusan besok lah ya, gimana ya kalau hujan ya, step by step gitu. Emas itu bisa diekstrak. Masalahnya orang kadang-kadang buang balik merkuri itu langsung ke sungainya, jadi bisa ya sungai ini terkontaminasi. Nah, payahnya kalau dengan terkontaminasi itu dia di environment tuh lama kali, bisa sampai puluhan tahun, dan itu bisa menyebabkan kanker, birth defect atau cacat lahir. Jadi di hulu lah paling ini, karena kan logam berat tuh dia biasa menimbun di tepi-tepi sungai ini, dan ini kan juga menjadi sarana ataupun sumber air bagi orang-orang lokal di daerah situ. Nah, itu dia masalahnya.
siapa nih ganti? Gak berani lagi aku ganggu orang. Itulah kan ganggu dia nih. Orang apa-apa, saya mengganggu aku. Orang ajar. Iya juga. Atau kata-kata orang dia nih balik, Pak. Aku dicium kerbau kan lucu kan nih. Kita jam 9:20 begini masih di hutan ini guys. Kita belum nyampe ke Gempang. Tadi kita udah di Tangse ngisi bensin di SPBU terakhir. Jadi setelah pom bensin tadi, SPBU tadi tuh nggak ada SPBU lagi ya sampai ke Takeon nanti. Jadi kita ngisi nih full tank terus biar besok apa ya nyari-nyari pom bensin lagi karena nggak ada ya. Oke, kita akan segera tiba di Grand Hotel at Gempang. Kita mau check-in dulu ya, mau registrasi dulu lah, apalah namanya. Destinasi Anda di sebelah kanan. Kita pesan dulu, takut nanti habis. Apa-apa. Jadi hari pertama tuh dramanya udah banyak. Ini ekspedisi kan, kita mau lihat beberapa list yang mau kita kunjungi, yang mau kita lihat, yang mau kita kabarkan, nggak bisa. Nah karena drama tersebut dan juga karena hujan. Rencananya mau nyampe Gempang jam 5, tapi nyampe jam 10:30. Yeah. What a day. Ah gitulah. Dicium sapi Pak. Aduh hai. Kasihan motornya. Orangnya apa Pak biarin aja. Sapinya yang kasihan dong. Iya. Kelakuannya ini. Ya.